Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen user dan grup di GNU Linux. User dan grup merupakan hal yang krusial di dalam GNU Linux. Fungsi dari user dan grup di Linux adalah untuk satu, membatasi hak akses terhadap keseluruhan sistem. Itu yang pertama. Yang kedua, membatasi hak akses terhadap file dan directory. Dan yang ketiga adalah membatasi hak akses terhadap software dan hardware. Ini adalah kurang lebih ketiga fungsi dari user dan group. Nah, user itu di GNU Linux pasti akan berada pada sebuah grup. Paling tidak, user akan berada pada grup dengan nama yang sama dengan nama user. Semua konfigurasi user di GNU Linux itu terdapat pada direktori etc dengan nama filenya adalah passwd dan etc shadow. Untuk grup, konfigurasinya bisa dilihat pada etc group. Nah, mari kita memulai untuk praktek memanage user dan grup. Bisa dibuka terminal. Baik. Nah, untuk membuat grup, membuat user terlebih dahulu, maka perintah di Linux atau di GNU Linux di shell adalah sudo, karena kita harus bertindak sebagai super user, user add spasi nama user. Bisa kita coba sudo user add, kita beri nama usernya, contohnya adalah user 1. Maka akan terbuat sebuah user dengan nama user 1. Bisa kita lihat di file passwd etc passwd, maka akan tercipta sebuah user. Kalau diperhatikan di sini, user dengan nama user 1 itu memiliki user ID 1002, kemudian grup ID-nya 1002, kemudian ini adalah directory home untuk user tersebut, dan ini adalah default shell-nya. Namun, menggunakan perintah user add, ada dua hal yang tidak di cover oleh perintah user add. Yang pertama, perintah membuat user menggunakan user add itu tidak serta-merta membuatkan password untuk user tersebut. Kita harus mendefinisikannya secara manual. Jadi kita harus mendefinisikan passwordnya dengan perintah passwd nama user. Nah, ini baru kita setting password untuk user tersebut. Baik, jadi passwordnya sudah kita set. Yang kedua, belum ada home directory untuk user tersebut. Kita bisa coba menggunakan berpindah user, perintah untuk berpindah user. Kita bisa menggunakan perintah substitute user spasi nama user.
masukkan passwordnya. Kita cek menggunakan perintah who am I. Kita sekarang login sebagai user 1. Kalau kita cek sekarang kita berada pada direktori ini bukan direktori dari user 1. Kalau kita coba ke home directory-nya user 1, maka muncul perintah bahwa tidak bisa berpindah ke home directory user 1. Ini disebabkan karena perintah user add. Jika seperti itu, maka tidak dibuatkan home directory untuk user 1. Nah, kita coba keluar dulu. Kita bisa membuat home directory untuk user itu dengan menambah opsi pada perintah user add, yaitu user add -m spasi nama user. Jadi opsi -m adalah untuk membuatkan home directory pada user tersebut. Contoh, kita buat sebuah user lagi, ya, user 2. Kemudian kita coba pindah sebagai user 2. Maaf, sebelumnya kita harus setting password terlebih dahulu. Baik, sekarang kita pindah sebagai user 2. Kita cek menggunakan who am I. Ya, kita sudah login sebagai user 2. Dan kalau kita berpindah ke home directory user 2, maka sekarang kita ada di home user 2. Jadi menggunakan perintah user add, kita harus menambahkan opsi -m untuk sekaligus membuatkan home directory. Jadi ada dua yang tidak bisa di cover menggunakan user add tanpa opsi, yaitu tidak di set password untuk user tersebut, dan yang kedua tidak dibuatkan home directory untuk user tersebut. Baik, perintah yang kedua untuk membuat user, kita bisa menggunakan perintah add user spasi nama user. Yang membedakan perintah add user dengan user add, jika kita membuat user menggunakan perintah add user, maka kita akan setting keseluruhan, ya. Jadi nama lengkap, telepon, sekaligus password, dan home directory akan dibuat sekaligus menggunakan perintah add user. Kita bisa coba. Kita gunakan user 3. Ya, jadi dia akan buatkan user ID, grup ID, dia membuat home directory, kemudian kita setting sekaligus passwordnya, kemudian kita harus set full name. Sebenarnya langkah ini juga bisa kita skip, ya, kalau tekan tombol enter saja jika kita tidak ingin mengisinya. Yes, maka sudah terbuat sebuah user lagi, yaitu dengan nama user 3. Kita bisa cek di etc password. Ini sudah ada untuk user yang baru. Kita bisa cek menggunakan substitute user. Oke, kita pindah ke home directory-nya. Ya. Ini untuk
membuat user. Yang ketiga, kita juga bisa membuat user menggunakan fasilitas yang ada di sistem setting. Jadi kita bisa ke dash home-nya, kemudian kita pilih sistem setting, lalu kita pilih user accounts. Nah, kita bisa membuat user di sini. Sebelumnya kita harus unlock. Kita login sebagai super user. Jadi kalau perintah kita belum unlock, maka untuk menambah user di sini masih disable. Jadi kita harus unlock. Ya, kita buatkan di sini usernya, tipenya ada dua. Jadi tipe user ada dua, ada standard user yaitu user biasa, hak aksesnya terbatas, dan yang kedua adalah administrator atau super user atau root. Kita buat sebagai user biasa. Oke. Namun user ini tidak bisa begitu saja kita gunakan karena passwordnya kita belum set. Kita harus set. Ya, di sini account disable. Kita harus set, klik, kita set passwordnya. Oke, kita set. Maka usernya sudah dibuatkan standar user. Kita bisa cek di shell. Ya, jika kita cek home directory-nya, oke, seperti itu. Jadi ada 3 cara untuk membuat user menggunakan perintah user add user, dan menggunakan grafis melalui sistem setting. Yang kedua yaitu untuk membuat grup. Jadi perintah untuk membuat grup hampir sama dengan perintah untuk membuat user. Perintahnya adalah sudo group add nama grup, atau menggunakan perintah add group spasi nama grup. Kita bisa coba. Kita pakai perintah yang pertama, group add. Nama grupnya misalnya kita buat namanya Linux. Yang kedua kita menggunakan perintah add group, namanya GNU. Oke, jadi sudah terbuat 2 buah grup. Kita bisa lihat di etc group. Ya, jadi ada Linux dan GNU. Nah, jika kita perhatikan di sini, user yang kita buat itu otomatis juga membuat grup dengan nama yang sama dengan nama user. Baik, itu membuat grup. Yang ketiga adalah memodifikasi user. Perintahnya adalah sudo user mode spasi optionnya spasi nama user. Opsinya bisa kita lihat di manual. Di antaranya adalah
"-l" untuk menonaktifkan password user ya. Kemudian "-u" besar, jadi L besar, U besar untuk mengaktifkan password user, "-u" kecil untuk mengganti user ID, "-g" kecil untuk mengganti grup ID, "-g" besar untuk memindahkan user ke grup tertentu. Kita bisa coba. Kita nonaktifkan user 1. Jadi yang kita nonaktifkan adalah passwordnya. Jadi jika kita substitute user 1, jadi walaupun password yang kita set benar, maka muncul perintah authentication failure karena passwordnya itu tidak diaktifkan. Kita bisa mengaktifkan kembali menggunakan perintah usermod dengan opsi "-u" besar. Oke, kita coba lagi. Masukkan password. Ya, sekarang kita bisa login kembali sebagai user 1. Kemudian kita juga bisa mengganti user ID. Kita bisa cek di etc password. Di user 1 ID-nya 1002, kita bisa ganti misalnya menjadi 1006. User mode "-u" kecil, ID-nya 1006, nama usernya 1001. Nama usernya user 1. Begitu juga dengan grup ID. Kita bisa set menggunakan "-g" 1006 user 1. Sekarang kita cek di etc password, itu sudah berganti user ID-nya dan grup ID. Dikembalikan, kita kembalikan. Baik. Kemudian kita bisa memindahkan user ke grup tertentu. Sebelumnya kita bisa lihat anggota grup. Jadi jika kita lihat di sini, Linux dan GNU belum memiliki anggota usernya. Saya akan pindahkan beberapa user untuk masuk ke grup Linux dan di grup GNU menggunakan perintah usermod. "-g" besar, nama grupnya adalah Linux, nama usernya adalah user 1. Oke, saya tambahkan user 2 masuk di Linux. User 3 dan user 4 saya masukkan di grup GNU. Sekarang kita bisa lihat ya, jadi user 1 dan user 2 berada pada grup Linux, sedangkan user 3 dan user 4 berada pada grup GNU. Oke, itu untuk user modification. Kemudian yang terakhir, kita bisa menghapus user dan grup
menggunakan perintah sudo userdel nama user, dan untuk menghapus grup menggunakan perintah groupdel nama grup. Contohnya kita buatkan user namanya user5. Oke, kita ingin menghapus menggunakan userdel user5. Sedangkan untuk grup kita bisa hapus menggunakan groupdel. Oke. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang manajemen user dan grup. Semoga bermanfaat. Terima kasih.